Saners, balik lagi bersama kita di podcast Bangku Remaja. Tempat dimana kita ngobrolin hal-hal yang sering banget dialamin sama remaja-remaja. Tapi jarang banget buat bisa dibicarain secara terbuka. Nah, sebelum itu aku pengen tahu nih, Alta pernah nggak sih punya mimpi yang selalu dikekang sama orang tua? Semua pilihan yang udah Alta buat itu pasti ditentang sama orang tua. Itu gimana sih perasaannya? Dari aku sendiri nih ya, Bill, pasti pernah banget ngerasain hal kayak gitu. Aku pernah ketika di posisi hal-hal yang kayak gitu pada saat aku mau masuk SMA atau SMK pada saat kelas 9 akhir itu tuh. Yang dimana aku tuh uh, pengen banget atau mau banget masuk SMA, tapi orang tua aku tuh bener-bener nentang buat aku tuh harus masuk SMK. Mereka bener-bener ngelarang aku buat masuk SMA. Entah aku juga bingung kenapa mereka kayak gitu. Aku sampai akhirnya cukup lumayan panjang berdebat sama mereka buat nentuin di mana aku SMA atau SMK kelanjutannya. Nah, dari Bila sendiri nih, pernah juga nggak sih ngerasain hal yang serupa kayak aku? Pastinya pernah ya Kakak. Aku pernah banget. Itu persis sama kayak Kakak. Cuma aku bedanya itu pas aku mau pilih jurusan gitu. Itu benar-benar 100% jurusan aku di SMK itu ditentuin sama orang tua aku. Jadi aku nggak bisa mau apa yang aku pengen gitu. Jadi benar-benar 100% dari orang tua. Nah, benar nih. Dari kayak gitu aja kita udah bisa tahu nih minat kita sama minat orang tua tuh berbeda, Iya, benar. beda jauh banget ya. Benar, tapi gimana nih rasanya ketika kita udah coba buat ngasih tahu ke orang tua apa yang kita mau, tapi ternyata tuh malah dibilang itu tuh nggak cocok buat kita. Itu gimana nih tanggapan dari Kabila? Wah, pastinya aku sedih banget ya tentu. Terus juga overthinking sama perkataan orang tua aku. Bener-bener mikir keras kok bisa ya yang kayak gini nggak cocok sama aku. Yang aku pilih itu. Mm-mm. Tapi ya gimana pun juga orang tua pasti tahu yang terbaik kan buat anaknya. Nah, Benar kalau banget. kakak sendiri gimana itu tanggapannya? Dari aku sendiri jujur awalnya tuh aku kecewa kayak aku nggak percaya diri, aku benar-benar murung, aku overthinking, bener-bener sering overthinking karena hal-hal seperti itu. Karena aku pikir aku tuh pantas loh buat masuk SMK, SMA gitu. Aku bisa loh buat masuk SMA, tapi orang tua aku kenapa nyuruh aku buat masuk SMK kayak gitu. Pasti ada sebabnya ya kakak. Bener, aku ngerasa ragu apa aku emang nggak bisa itu ya buat Buat masuk SMK, SMK. SMA gitu. Dan itu pastinya sulit banget ya buat di fase-fase kayak gitu. Bener Kita banget. stres, mikirin banyak hal. Bener-bener kita tuh kayak nggak tahu harus ngapain lagi. Dan salah satu jalannya itu kita harus dengerin kata orang tua. Benar, karena kita mau nekat pun kita susah ya karena kita ya Masih labil. masih harus mau nentuin yang mana tuh masih bingung gitu. Jadi ya mau nggak mau kita coba buat diskusi sama orang tua. Itu sih menurut aku kayak jalan satu-satunya gimana caranya kita buat ngasih unjuk nih ke orang tua, ngasih argumen yang benar-benar detail, ngasih penjelasan sekuat mungkin buat ngasih tahu kalau kita tuh bisa loh gitu. Pilihan itu bagus ya. Benar, apa yang kita pilih itu tuh nggak semuanya bakal jelek hasilnya gitu loh. Jadi harus dibicarain dulu ya secara langsung gitu sama orang tua. Benar. Biar kita juga nggak salah paham sama mereka. Tapi nih ya, dari hal-hal kayak gitu pasti ada dampak positif dan negatifnya nih. Menurut Bila nih, dampak positifnya apa sih dari hal-hal yang kayak gini tuh? Kalau dampak positifnya yang ngikutin kata orang tua itu pastinya kita langsung lihat pengalaman lebihnya karena yang dipilihin orang tua itu kan kita juga nggak tentu mau kan, tapi pas kita ngikutin ternyata wah ada positifnya juga nih, jadi kita punya pengalaman lebih gitu tentang yang orang tua kita pilih. Dan dampak negatifnya ya itu tadi overthinking sama pikiran sendiri, terus tekanan mental. Nah, menurut kakak itu apa dampak positif sama negatifnya?
Nah, benar. Dari aku sih setuju ya sama apa yang Kak Bila bilangin untuk dampak positif dan negatifnya. Kurang lebih tuh sama. Dari positifnya pasti kita tahu orang tua kita itu mau kita lebih terarah, kita mau orang tua kita mau kita tuh nggak kecewa nantinya. Atau untuk negatifnya ya kita bisa jadi overthinking sama apa yang kita mau. Kita ngerasa ragu sama diri kita, nggak percaya diri lagi. Bener-bener kita tuh ngerasa pasti Pesimis ya. pesimis. Iya benar, pesimis. Benar-benar percaya diri kita itu hilang 100% ya kalau kalau kita ngikutin kata orang tua, tapi ada positifnya juga Benar ternyata. banget. Karena setiap dampak itu pasti ada plus minusnya, positif dan negatifnya. Nah, dari Kabila sendiri nih tanggapan Kabila terkait hal-hal yang kayak gini tuh gimana sih? Kalau tanggapan aku kalau dari dampaknya ya, pastinya tadi itu yang komunikasi itu penting banget. Kalau kita ada dampak negatifnya, kita langsung aja kita komunikasiin sama orang tua biar kita tahu kenapa orang tua kita tuh pilihin kita kayak gitu, biar kita tahu Diskusi ya. tahu lebih jelasnya lah. Nah, kalau dari Kakak sendiri gimana? Kalau aku pasti ngerti banget gimana perasaan mereka atau kekhawatiran mereka terkait anak-anaknya, terkait kelanjutan gimana anak-anaknya untuk selanjutnya gitu loh, ke jenjang selanjutnya. Tapi juga pasti di satu sisi aku mau banget kalau aku tuh dipercaya atas pilihan aku. Kayak gitu sih Kak Bila. Dan selain kayak gitu kita juga bisa seimbang sih sama orang tua. Contohnya Bener kayak banget. kalaupun mau ngikutin kata orang tua, kita juga harus bisa ngasah skill kita nih Kokta, biar skill kita itu nggak terlalu jauh gitu ketinggalannya. Bener banget. Oh mungkin dengan cara kita bisa ikutin apa kata orang tua, tapi kita juga terus ngasah skill kita supaya lebih bagus gitu Ya, ya. supaya upgrade gitu. Iya, upgrade skill kita. Sebenarnya nih ya, Bill ya, kita tuh paham banget gak sih kenapa orang tua kita tuh suka ngelarang kita, suka ngekang kita. Itu sebenarnya tuh karena mereka tuh takut kita salah jalan atau kita tuh kecewa sama pilihan kita nantinya, Bill. Iya benar dan dari semua itu juga orang tua kita tuh pastinya sayang ya sama kita Kokta. Padahal tapi kita juga butuh dipercaya gitu, bukan cuma buat dilindungin terus. Bener banget, kadang tuh kayak kita rasanya tuh capek sama apa yang kita pilih tuh selalu dianggap salah gitu ya kan. Padahal nih ya, kita tuh cuma pengen didengar aja gak sih? Atau kita cuma pengen diakui nih, kalau apa yang kita pilih itu nggak selamanya itu salah di mata mereka. Nah, betul. Kita tuh nggak minta disetujuin 100% karena kita tuh pengen dikasih sedikit ruang aja supaya biar kita bisa ekspresiin gimana bagusnya. Bener banget, karena kepercayaan itu tuh dibangun dan kita siap buat nunjukin kalau kita tuh layak buat dipercaya. Kita punya potensi lebih. Bener banget. Nah, semua orang tua kan pasti nggak bisa paham ya sama kondisi anaknya atau kita yang salah nih cara nyampeinnya sih menurut Kabila. Dari kita salah nyampein ya. Ya, mungkin semua orang tua nggak bisa paham atau cara kita yang salah untuk menyampaikannya gitu. Oh, kalau dari aku sih, aku pastinya uh, pertama komunikasi dulu. Abis itu aku kasih bukti yang pilihan aku itu ternyata bagus buat aku. Aku langsung kasih bukti contohnya langsung gitu kayak nih misalkan kalau aku ikut ini aku pasti dapat yang kayak gini gitu kalau Benefitnya gitu iya ya. langsung. Nah kalau kau sendiri nyampein yang paling bagus itu gimana? Kalau menurut aku ya dari antara orang tua itu yang nggak bisa paham sama kita atau kita yang salah cara nyampainya. Menurut aku mungkin kita yang salah cara nyampainya nih Bill. Dengan kayak gitu mungkin kita bisa memperbaiki komunikasi kita. Kita coba komunikasi dua arah dengan orang tua secara terus terang, terbuka. Kita deep talk nih bareng-bareng sama mereka. Terus tunjukin juga nih prosesnya kalau kita tuh bisa kayak gitu. Jadi jangan takut buat deep talk sama orang tua ya kok. Bener banget, tunjukin prosesnya, bukan cuma hasil di akhirnya aja gitu. Karena proses itu juga penting ya kok. Bener-bener. Biar orang tua kita itu semakin yakin kalau pilihan kita itu ternyata ada bagusnya juga. Bener banget. Tapi gimana nih, kalau misalnya ternyata kita udah coba buat ngomong, kita udah coba komunikasi dua arah, kita udah coba deep talk sama orang tua, kita terbuka sama mereka,
kalau ternyata akhirnya tetap nggak didukung, apapun keputusan kita, hasilnya gimana nih menurut Kak Dila? Kalau apapun yang kita udah ngomongin ternyata nggak didukung sama sekali, ya salah satu caranya kita ngikutin apa kata orang tua. Tapi seperti yang tadi dibilang, kita harus imbang nih sana. Kita harus ngikutin kata orang tua, tapi sekalian ngasah skill juga. Oke gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin kita bisa bangun support system dari luar. Mungkin dari lingkungan pertemanan atau mungkin dari pacar kita gitu ya. Kalau yang punya pacar. Support system tambahan ya. Bener banget. Dan tetap yakin sih sama diri sendiri, sama proses yang kita laluin gitu. Supaya hasilnya bisa kita tunjukin nih Bil ke orang tua kita. Betul. Jadi intinya tuh meskipun apa yang kita nggak suka nih, yang nggak disetujuin sama orang tua, bukan berarti kita berhenti buat ngejar mimpi kita. Benar, kadang tuh kita cuma butuh waktu buat buktiin ke mereka kalau kita tuh suka punya itu di masa depan gitu loh. Apa yang kita suka itu yang kita punya di masa depan nanti. Betul. Jangan menyerah, tetap semangat sih. Karena semua proses itu berharga ya kalau kita. Benar banget. Belum orang itu ngerti sama keadaan kita sekarang. Bener banget. Jadi meskipun kita belum dimengerti sama semua orang, apa yang kita lakuin sama orang, apa yang kita lakuin di sekarang ini, orang mungkin belum paham sama apa yang kita lakuin, itu kita proses aja dulu. Kita lanjutin prosesnya, tetap semangat, jangan gampang nyerah. Karena orang tuh nggak akan lihat prosesnya, tapi orang akan melihat hasilnya. Benar. Dan kalau kalian nih punya cerita serupa, bisa aja langsung curhat ke WhatsApp Majalah Sandai. Pertama kalian bisa ke website Majalah Sandai. Di situ ada logo WhatsApp, kalian tinggal klik aja dan langsung curhat sama kita. Siapa tahu bisa kita bawain di episode selanjutnya. Tenang aja, semua ini rahasia ya. Benar banget. Ingat ya guys, kamu itu punya hak atas mimpi kamu. Jangan matiin mimpi kalian cuma karena orang lain belum mampu melihat potensi kalian. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode Bangku Remaja selanjutnya. See you.